Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang dewasa sebenarnya menurut penelitian membuat 35.000 pilihan setiap hari. Nah, asumsinya begini, 7 jam kita tidur, kita membuat 2.000 keputusan setiap jam, atau 1 keputusan setiap 2 detik. Ini banyak sekali. Orang memutuskan aja untuk apa yang harus dia makan, itu setelah diteliti ada 226,7 keputusan setiap hari. Saudara, jadi banyak sekali keputusan-keputusan yang harus engkau dan saya putuskan setiap hari. Bayangkan, pilihannya ada 35.000 keputusan. Banyak sekali. Nah, Anda dan saya punya kebebasan untuk memilih dari antara banyaknya keputusan itu. Keputusan seperti apa? Saya beri contoh. Misalnya apa yang harus kita makan, tadi saya sudah sebutkan. Apa yang harus kita pakai setiap hari ini. Apa yang harus kita beli. Apa yang kita percayai. Pekerjaan apa yang harus kita lakukan. Karir seperti apa yang harus kita kejar dalam hidup ini. Bagaimana kita memberikan hak suara kita. Dengan siapa engkau harus meluangkan waktumu. Dengan siapa engkau harus menikah atau berpacaran lalu menikah. Apa yang harus kita katakan dan bagaimana mengucapkannya. Lalu, apakah kita harus punya anak atau tidak? Begitu ya. Dan siapa nama anak kita? Ini contoh. Lalu setelah itu, dengan siapa anakmu harus meluangkan waktunya? Apa yang akan mereka makan? Banyak sekali keputusan-keputusan yang kita harus buat dalam hidup ini. 35.000 pilihan yang kau pilih setiap hari. Semua pilihan itu mengandung konsekuensi, baik ataupun buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu kepada Anda ada 3 keputusan penting yang harus engkau buat dalam hidup ini. Nah, ini keputusan penting ini, kalau salah memilihnya akan mengalami konsekuensi yang berat. Yang pertama, keputusan mengenai iman. Lalu yang kedua, keputusan mengenai karir atau pekerjaan. Dan yang ketiga adalah keputusan mengenai teman hidup atau keputusan untuk menikah. Mengapa saya bilang 3 keputusan ini penting? 3 area keputusan ini mempengaruhi kehidupan manusia. Dan banyak orang terjerembab, jatuh berkeping-keping oleh karena mereka salah memutuskannya. Keputusan pertama mengenai iman. Banyak orang meremehkan membuat keputusan ini. Mereka berpikir sama saja iman. Mau beriman kepada siapa atau kepada apa itu sama saja. Toh agama mengajarkan semua yang baik. Saya sudah bilang tidak. Saudara, iman itu harus engkau putuskan secara tepat.
ya, salah memutuskan iman di dalam hidupmu akan mengandung konsekuensi yang besar. Banyak orang hidupnya hancur, tidak bahagia, tidak mendapatkan kepenuhan hidup yang Tuhan janjikan karena salah memutuskan iman. Mereka menganggap remeh, ya. Mereka sudah percaya kepada Yesus, lalu dalam perjalanan hidup, karena satu dan lain hal, mereka mengganti imannya. Akhirnya pergumulan demi pergumulan muncul, kesusahan demi kesusahan muncul, hidupnya mengalami kesengsaraan. Saya sudah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Salah memutuskan iman. Lalu keputusan mengenai karir. Banyak orang salah memilih karir, salah memilih pekerjaan. Mereka hanya berpikir hal-hal yang waktu dekat saja. Akhirnya seumur hidupnya dia tidak bahagia dengan pekerjaan yang dipilihnya, dengan karir yang dipilihnya. Bahkan karirnya membuat hidupnya terperosok. Ya, engkau sudah mendengar kan banyak orang yang akhirnya masuk penjara karena karirnya. Engkau sudah mendengar banyak orang karena karirnya akhirnya dia meninggal dunia. Salah memilih pekerjaan. Hidupnya sengsara, bahkan mengalami penderitaan-penderitaan yang terus menerus. Jadi pergumulan yang diciptakan sendiri. Lalu yang ketiga ini yang ingin saya bicarakan, keputusan mengenai teman hidup atau menikah. Oh saudara, banyak orang-orang yang saya lihat baik dalam hidupnya, bertumbuh dalam keluarga terhormat, bertumbuh dalam karir yang baik, iman yang baik, tapi mereka meremehkan ketika memutuskan untuk memilih teman hidup atau menikah. Akhirnya hidup mereka tidak berkembang. Sudah disekolahkan orang tua susah-susah, orang tua jual semuanya, jual warisan, ya, jual maksudnya jual tanah begitu, bukan jual warisan. Orang tua jual harta untuk sekolahin anaknya, dia pilih pasangan yang salah. Akhirnya hidupnya morat-marit, begitu. Pasangannya bobrok, dia sendiri jadi bobrok. Jangan meremehkan hal ini. Banyak orang yang seperti itu. Akhirnya menderita. Itu saudara, saya sudah lihat. Kadang-kadang saya tertawa. Kenapa? Karena saya sudah nasihatkan tidak mendengar. Ya saya bilang silakan, saya tidak bisa membuat keputusan kepada diri orang yang saya konseling atau saya layani. Itu adalah hal yang tabu. Seorang konselor tidak bisa membuat keputusan untuk orang yang dilayaninya, konselinya. Tapi saya sudah memberikan pakem-pakemnya. Ini yang harus dilakukan. Salah pilih pasangan, salah hidupmu. Jangan anggap remeh. Jadi mereka yang sekarang bergumul dengan hidupnya karena salah memilih pasangan, engkau harus menanggung konsekuensi. Karena engkau menikah seumur hidup, yang kau jalani seumur hidup. Begitu. Investasi orang tua dalam hidupmu akhirnya sia-sia. Begitu. Sudah sekolah susah-susah, sudah jadi sarjana, akhirnya karir tidak bertumbuh karena salah pilih pasangan. Hidup morat-marit. Begitu saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan tunjukkan di sini Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Jadi firman Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu sendiri. Allah sendiri melihat hal ini. Jadi saya mau tunjukkan di sini keputusan mengenai pernikahan itu. Saya sudah sampaikan bahwa pernikahan itu adalah institusi ilahi. Makanya di sini dikatakan firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 18, Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Artinya dari tujuan Allah juga tidak baik, dari sisi manusia juga tidak baik. Allah harus membangunkan seorang penolong bagi Adam. Jadi pernikahan itu adalah apa? Allah membawa pasangan ke dalam hidupmu. Amin. Katakan amin. Jadi Allah punya providensia di situ. Special grace di situ. Pasangan hidupmu adalah seseorang yang Tuhan bawa dalam hidupmu karena Tuhan memandang tidak baik engkau hidup seorang diri saja. Begitu saudara. Jadi Allah bawa seseorang dalam hidupmu. Providensia Allah saya katakan. Jadi providensia itu pro, looking forward. Fide itu sin. Jadi dalam pernikahan itu Allah yang mengontrol, mengendalikan, campur tangan dalam hidupmu. Dia sendiri yang membawa pasangan itu kepada hidupmu. Jangan remehkan pimpinan Tuhan dalam hidupmu ketika mencari pasangan hidup. Pasangan hidup itu bukan seperti engkau pergi ke department store lalu coba-coba baju. Lihat ini, oh, warna kuning kurang cocok, cari yang warna merah. Oh, belum pas. Cari yang ukurannya lebih baik lagi. Kalau sudah dipakai, maksudnya kalau sudah dibawa oleh Tuhan yang saya bilang kemarin, Acer, ya. Bukan Acer, sorry, Eckhart maksud saya. Hari ini saya mau bicara mengenai Acer itu. Eckhart maksud saya, Eckhart itu kan dua di dalam satu. Itu tidak bisa lagi dilepaskan, tidak bisa dibuka. Jadi saudara, tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja. Itu adalah pandangan Allah sendiri. Sekali lagi, providensia Allah. Allah akan membawa pasangan yang tepat dalam hidupmu. Membuat engkau bisa menikah, membuat engkau bisa menghasilkan keturunan. Lalu ada kata yang kedua di sini, sedikit saja saudara, yang sepadan dengan dia, penolong yang sepadan dengan dia. Katanya Tuhan Allah berfirman, Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata penolong itu adalah Acer. Acer ya. Karena Tuhan melihat bahwa manusia membutuhkan atau ada membutuhkan seseorang yang bisa membantu dirinya. Jadi wanita itu adalah penolong. Ya, kalau nanti kapan-kapan saya sampaikan terus khotbah ini, wanita itu, istrimu itu adalah penolong dan penghormat suami. Sekali lagi, istri adalah penolong dan penghormat suami. Lalu suami punya tugas apa? Mengasihi istrinya dan hidup bijaksana dengan istrinya. Saya pasti akan lanjutkan khotbah ini. Ingat kata Acer. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Amen.